Tidak ada seorang pun di antara kita yang tercipta dengan kehendaknya. Tapi semuanya tercipta dengan kehendak siapa? Allah. Buktinya, tidak ada seorang pun di antara kita yang puas dengan keadaan bentuknya, keadaan status sosialnya, dengan keadaan yang Allah tentukan setiap harinya, itu gak ada yang puas. Sehingga ketika ditanya seorang wali min auliyaillah, bima arafta rabbak, dengan apa kamu tahu bahwasanya Allah itu ada? Apa katanya? Dijawab dengan binaqdil azaim, dengan banyaknya harapan-harapan, kehendak-kehendak yang batal padahal sudah dicanangkan sebelumnya. Jadi setiap manusia itu gak ada yang mau gagal, itu gak ada. Setiap manusia itu punya harapan, iya, setiap manusia punya harapan. Setiap manusia punya kehendak, iya, semua punya kehendak. Setiap manusia pengen sukses, semuanya pengen sukses. Setiap manusia pengen kaya, semua pengen kaya. Setiap manusia pengen pintar, semuanya pengen pintar. Setiap manusia pengen dihargai, semuanya pengen dihargai. Setiap manusia pengen dimuliakan, semuanya pengen dimuliakan. Cuma kan bukan seperti itu harapan itu terlaksana sesuai dengan harapannya. Karena memang Allah ciptakan setiap manusia itu dengan kehendaknya, hidupnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya. Untuk apa? Allah ingin menguji kita semuanya. Nah, oleh karena itu maka di sini yang harus kita fahami pertama, satu, kita ini tercipta dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Hidup dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Kita menjalani hidup dengan aturannya, bukan dengan aturan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita imani, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghindar dan lari dari ketentuannya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang berbuat atau terjadi suatu kejadian tanpa ketentuannya. Itu nggak ada. Sehingga yang terjadi pada kita berarti dengan ketentuannya. Yang terjadi pada kita berarti adalah ketentuannya. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ananda Habib Alwi, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan dakwanya lebih daripada orang tuanya berlipat-lipat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menciptakan suatu keadaan, menciptakan suatu ucapan, menciptakan suatu tindakan. Tidak ada, semuanya itu dengan kehendak Allah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, law istama'al insu wal jinnu ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Jangankan seorang manusia, jangankan seorang jin, jangankan seorang penyihir, jangankan seorang perencana kejahatan maupun kebaikan, siapapun mereka yang merencanakan kebaikan, merencanakan keburukan, yang berharap kebaikan, berharap keburukan kepada kita, kalau seumpama jangankan cuma perorangan, tapi ini semua manusia sedunia, semua jin sedunia bersatu padu untuk memberikan satu saja kebaikan buat kita, baik itu ucapan maupun tindakan, kalau Allah nggak berkehendak terlaksana, tidak terlaksana. Tapi sebaliknya, kalau sudah Allah berkehendak, walaupun seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk mencegahnya, menghadangnya, membentenginya supaya tidak terjadi, nggak bakal bisa mencegahnya, pasti terlaksana. Jadi artinya apa? Kalau sudah Allah berkehendak, pasti terlaksana. Kalau sudah kehendak Allah itu baik, kita harus menjalaninya karena itu adalah ujian untuk disabarinya. Tapi kalau ketentuan Allah itu baik, maka itu adalah ujian. Untuk apa? Supaya kita mensyukurinya. Semuanya dua-duanya ujian. Wa nabluukum bil khair wasyarr. Jadi kami akan menguji kalian itu bukan cuma dengan keburukan saja, tidak, tapi dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk disyukuri, keburukan untuk disabari.